Singkat saja, Pak Muali. Ya alhamdulillah bahwa di Kabupaten Cirebon tanggal 22 Oktober Yang lalu ya. Iya, minggu kemarin telah mensukseskan suatu hajat demokrasi di desa pemilihan kuwu. Serentak. Ya 100 desa yang terpilih, 100 kuwu yang terpilih, dan nanti insya Allah tanggal 31 Desember Dilantik. Oleh karena itu harapan saya jaga kondusivitas, tetap solid, tetap jaga seduluran, persaudaraan, karena kuatnya suatu bangsa, negara atau kabupaten adalah kuatnya suatu marwah persaudaraan. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur netizen, apa kabarnya Anda kesempatan kali ini? Dan seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Cirebon beberapa waktu yang lalu menggelar pemilihan kuwu serentak di 100 desa di Kabupaten Cirebon ya. Dan bagaimana respon atau tanggapan dari Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon atau FKKC, dan di hadapan saya ada Pak Muali, Ketua FKKC. Apa kabarnya Pak Muali? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih ya Pak Muali sudah menyempatkan hadir di podcast ya Apa Jare. Dan Pak Muali sambil diminum Pak Muali. Siap. Pak Muali, Anda sebagai Ketua FKKC ya, melihat proses demokratisasi di tingkat desa pada 22 Oktober yang lalu ya, di hari Minggu yang lalu. Pendapat Anda seperti apa, Pak Muali? Alhamdulillah bahwa di Kabupaten Cirebon di minggu kemarin 22 Oktober telah menjalankan suatu hajat pemilihan kuwu atau pemilihan kepala desa di 100 desa di 40 kecamatan. Penuh harapan semua dari unsur Forkompinda dan Forkompincam Pilwu di tahun 2023 ini sukses tanpa ekses. Oh, sukses ya? Ya. Itu sukses dalam penyelenggaraan atau ada sukses yang lain menurut Anda, Pak Muali? Dalam penyelenggaraan dan terutama sih partisipasi masyarakat yang begitu luar biasanya, berduyun-duyun datang ke Setiap beberapa TPS ya? Dan itu bukti bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon itu siap menghadapi demokrasi. Dan memang kalau demokrasi di tingkat desa seperti itu, masyarakat Kabupaten Cirebon mungkin hal biasa ya. Iya. Pak Kuwu, karena tiap 2 tahun sekali kan Pak Kuwu kan? Iya kan, digelar pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Cirebon. Jadi Anda melihat bahwa di 100 desa ini sukses ya, tanpa ekses gitu ya. Oke, tingkat partisipasi juga tinggi. Luar biasa tinggi kalau partisipasi. Pantau dari desa satu ke desa lain, itu hampir persentasenya di atas. Dan ketika hari Minggu yang lalu Anda FKKC itu memantau di mana gitu Pak Kuwu? Kebetulan waktu kemarin saya monitor itu di daerah Gegesik, Susukan dengan tim FKKC saya di situ. Jadi memonitoring. Iya. Dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak Muali? Dari jam 2:30 sampai selesai penghitungan. Kita hadir di situ. Ada hal-hal yang menurut Anda laporan ke FKKC ini dinilai akan mengganggu stabilitas? Ada laporan-laporan begitu Pak Kuwu dari awal hingga selesai kemarin? Di dalam demokrasi hal yang sangat lumrah sekali, wajar sekali apabila ada miskomunikasi riak-riak kecil terkait dengan demokrasi, karena perlu diketahui bahwa yang namanya demokrasi di tingkat desa pemilihan kuwu itu luar biasa gesekannya, karena bagaimanapun juga kultur budayanya di desa itu paham sekali semua masyarakat. Tetapi inti dari kesimpulan itu bahwa pemerintah daerah itu sukses menyelenggarakan Pilwu di tahun 2023 ini.
Sukses ya, menurut Anda. Walaupun memang kalau ada riak-riak itu hal yang biasa dan itu bisa diantisipasi. Insya Allah bisa diantisipasi. Oke. Dari di 100 desa ini, dari kontestasi itu, adakah pengurus FKKC baik di tingkat FKKC di kabupaten maupun di kecamatan yang maju sebagai calonku waktu itu, Pak Moli? Kalau secara keseluruhan, kalau kita melihat data di DPMD itu ada sekitar 56 incumbent yang maju, dan persentase itu kalau 56. Iya, 56 incumbent untuk petahana yang maju. Kalau jajaran pengurus sekitar paling kurang lebih 10 pengurus yang masuk ke jajaran pengurus. Di antaranya Sekretaris Jenderal FKKC juga Ku Cibogo Di wilayah timur ya. Kecamatan Walet. Alhamdulillah dia itu sukses yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Ya. Jadi ada 50 Mengikuti 56. jejak Pak Muali lah ya. Iya. 2 periode. Iya, alhamdulillah. Itu di antaranya. Kalau jajaran pengurus FKKC ya kurang lebih ada 10 lah. 10 pengurus. Selama ini dari hasil pemilihan serentak kemarin ya minggu kemarin kan, Iya. FKKC apakah akan menggelar evaluasi kemudian masukan ini akan disampaikan oleh pemerintah kabupaten, Pak Muali? Evaluasi FKKC itu ada sedikit keprihatinan terkait Apa itu? incumbent yang persentasenya di bawah rata-rata yang sukses lagi. Tetapi itulah yang namanya demokrasi. Demokrasi ya. Masyarakat bisa menentukan pilihan dengan pemikirannya, dengan nurani sendiri. Tetapi kalau lihat persentase itu sekitar 37, sekian persen dari 56. Itu kan perlu jadi bahan evaluasi FKKC karena kredibilitas juga dari kita sebagai jajaran pengurus FKKC, incumbent bisa istilahnya ada kegagalan, itu di antaranya evaluasi. Itu ya, jadi evaluasinya itu. Ya. Kalau untuk evaluasi untuk pemerintah kabupaten ada tidak? Kalau untuk Atau DPMPD gitu, ada tidak? Kalau untuk pemerintah kabupaten yang di bawah instansi DPMD, bahwa ada hal-hal yang keterlambatan terkait dengan kartu suara. Oh, logistik ya? Iya, terus di PD yang masih kurang bisa sinkron antara istilahnya pilih dengan PD-nya. Oleh karena itu harapan saya ke depan bahwa lebih untuk bisa dimonitor lagi DPMD terkait dengan hajat-hajat yang istilahnya berkaitan dengan demokrasi pemilihan kudu terutama untuk ke depan. Hal-hal Ini nanti akan disampaikan ke pemerintah kabupaten insya Allah nanti akan saya oleh FKKC itu. Iya, akan saya sampaikan karena yang namanya istilahnya pemilihan kudu itu yang menjadi sangat rentan dan riskan sekali. Salah sedikit bisa beda ceritanya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah dengan kerjasamanya, kekompakannya aparat keamanan dengan pemerintah kabupaten itu bisa istilahnya mensukseskan kegiatan pemilihan umum tahun 2023 ini. Itu antaranya. Berarti nanti akan digelar lagi di tahun 2025. 2025. Dan itu desa bukan 100 desa, kemungkinan akan banyak lagi ya. Itu kalau lihat data ya 177. 177 desa nanti. Iya. Di tahun 2025. 25 itu. Ini tersebar di 40 kecamatan juga. Iya, 40 kecamatan. Oke. Jadi itu nanti kemungkinan kapan akan digelar rapat evaluasi oleh FKKC. Kemudian dari hasil rapat itu evaluasi akan disampaikan ke pemerintah kabupaten untuk memperbaiki nanti di tahun 2025 kan? Iya. Pak Ku. Saya sudah ngobrol dengan istilahnya beberapa pengurus ya. Diupayakan minggu-minggu ini ada rapat tim kecil dulu nanti bisa undang kita ketua-ketua FKKC kecamatan. Jadi untuk istilahnya bagian daripada introspeksi diri organisasi kita karena bagaimanapun juga kita selaku forum komunikasi KUU Cirebon menjaga terus marwah KUU Cirebon itu. Kalau kemarin di alun-alun Palimanan beberapa waktu yang lalu itu acara apa gitu,
Pak Muali? Kemarin itu bagian daripada rentetan kegiatan Haul Baku Cirebon. Oh, Haul Baku Cirebon. Itu kegiatan seni budayanya di sini. Dipusatkan di alun-alun Palimanan. Nah, itu bagaimana acaranya Pak Muali? Alhamdulillah acaranya karena kita FKKC itu bikin suatu kegiatan apalagi budaya, kegiatan yang hampir pernah hilang budaya itu, dan alhamdulillah FKKC coba bisa dilestarikan iya, kembali, bisa dihidupkan kembali. Iya, intinya begitu. Oke, Pak Muali, itu dari 100 desa itu ya, tentu kan FKKC juga menganalisa ya, ada beberapa desa-desa yang maaf ini dianggap boleh dibilang ini rawan ini. Kemarin itu FKKC juga ikut andil juga untuk memberikan masukan-masukan kepada dinas terkait, terutama pemerintah kabupaten. Iya, Pak Muali. kita juga ngobrol dengan istilahnya ada kejadian-kejadian yang ya sedikit viral, dan kejadian itu bikin istilahnya mengagetkan, terutama jajaran kita pemerintah kabupaten dan aparat keamanan. Karena kejadian itu kayak mendadak terjadi gitu sebenarnya sih, tetapi dengan kerja kerasnya, kuatnya kebersamaan kita, alhamdulillah itu bisa diantisipasi, dan sampai dengan terakhir pemilihan atau pencoblosan kemarin alhamdulillah tidak ada masalah. Gitu. Tapi secara umum FKKC memandang bahwa pelaksanaan Pilu serentak kemarin sukses gitu. Ya alhamdulillah menurut kita sih sukses. Walaupun masih di sana sini masih ada kekurangan, dan ini nanti untuk perbaikan ke depan gitu. Iya. Pak Muali. Dan harapan mudah-mudahan di pemilihan tahun 2025. Iya, 2023 ini ya minim gugatan atau enggak ada gugatan gitu terkait dengan hasil selisih suara, enggak ada gugatan. Di koran hari ini Pak Kuwu disebutkan bahwa ini ada beberapa ada 5 desa yang selisih suaranya di bawah 1%. Ini ada potensi pengaduan ke tim WAS, tim pengawas mungkin ya. Iya. Nah, ini sudah ini gitu Pak Kuwu, Pak Muali sudah dibaca oleh FKKC bahwa ini kemungkinannya pengaduannya bla bla bla. Ini sudah. Kalau terkait dengan hasil perolehan suara selisihnya di bawah 1%, FKKC juga sudah mendengar ada juga yang incumbent di desa Gucek itu juga di bawah 1% itu selisihnya kalau nggak salah sih. Itu juga incumbent. Gucek Panguragan. Iya, dan alhamdulillah dia itu incumbentnya lolos. Ya kalau saya berharap kalau misalnya ada ketidakpuasan, kalau ada menurut pandangan ketidaksinkronan terkait dengan hasil suara, itu prerogatif untuk melakukan gugatan. Karena di negara kita itu diberikan suatu kebebasan kalau gugatan itu bisa memenuhi prosedur atau memenuhi syarat terkait dengan persoalannya. Jadi siap TPMD juga mungkin siap menerima terkait itu. Tetapi harapan saya gugatan itu adalah bagian daripada hasil demokrasi, tapi ending terakhirnya mudah-mudahan dan itu juga oleh regulasi, oleh undang-undang juga diperbolehkan kan? Iya, diperbolehkan. Makanya FKKC memandang ini hal yang biasa gitu. Iya, biasa. Oke, Pak Muali, dari yang tadi disebutkan ada 100 desa itu ya yang menggelar pemilihan serentak. Nah, hingga saat ini apakah FKKC sudah koordinasi dengan dinas terkait atau dengan pemerintah kabupaten, misalnya untuk evaluasi nih FKKC bagaimana? Ada tidak? Sudah ada belum? Kalau untuk sementara ini belum. Tetapi mungkin di minggu-minggu ini diupayakan nanti kita ngobrol dengan dinas terkait, DPMD terutama, apa yang menjadi bagian evaluasi hasil demokrasi yang minggu kemarin. Itu diantaranya, dan intinya si FKKC itu siap untuk berkolaborasi terkait dengan pemerintahan Kabupaten Cirebon, apapun juga hajat pilu ya berarti hajat kita semua masyarakat kan gitu. Tapi istilahnya suasananya kemarin panas, tapi tetap hati sih dingin, tetap jangan sampai kita bawa dengan cuaca ini. Kalau keinginan dari FKKC sendiri terhadap kubu yang sudah dipilih ini, menurut
Anda Pak Muali, apa gitu pesan dari FKKC? Yang pertama kepada teman-teman ibu yang 100 desa terpilih dan insya Allah 31 Desember itu dilantik. Yang pertama, selamat bergabung dengan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon. Karena Kuwu ada wadahnya, ada tempat berkeluh kesah, ada tempat untuk Forum ini kan? forum komunikasi untuk istilah mengutarakan apa terkait dengan regulasi, terkait dengan dinamika di desa pasca pilu. FKKC dengan tangan terbuka siap menerima apapun juga keluhan daripada teman-teman kita, teman-temanku yang insya Allah nanti tanggal 31 Desember dilantik gitu ya. Jadi FKKC itu bukan hanya tempat untuk kumpul-kumpul, tapi juga bisa untuk memberikan pendapat, kemudian juga bisa lewat FKKC gitu. Pak Muali. Iya, insya Allah saya siap karena FKKC itu ada istilah bidang-bidangnya terkait dengan bidang hal ini, ada bidangnya terkait dengan dinamika pasca pilu terutama nih yang sangat sedikit. Kadang-kadang terpilih kebingungan karena tim suksesnya banyak ini dan ini. Saya FKKC punya solusi. Bisa untuk ini gitu Pak, Pak Muali ngobrol dengan FKKC gitu. Iya bisa. Untuk terpilih ini. Iya. Misalnya tentang apa gitu. Iya. Terkait dengan pasca, terutama kalau pasca pilu pasti buku terpilih itu kadang-kadang sedikit kebingungan. Kita nanti bisa hadir, bisa sharing. Iya, bisa memberikan solusi. Itu yang kemarin-kemarin juga banyak sekali Pak Aceh menerima istilah solusi, menerima istilah keluh kesah dari teman-teman yang terpilih tahun 2021 kemarin. Itu diantaranya. Jadi welcome lah Pak Aceh sih, apalagi sesama kita Kuwu gitu ya. Jadi itu modelnya seperti apa gitu Pak Muali? Apa di mana gitu, misalnya di sekretariat FKKC di kantor? Enggak, biasanya nanti dia masuk ke kecamatan mana gitu, nanti saya hadir di sana di kecamatan itu misalnya kecamatan kan tiap kecamatan itu ada ya? Ada ketua FKKC kecamatannya atau koordinator di sini kan ada. Atau kita ngumpul bareng sambil ya istilah diskusi kecil, makan-makan ringan apa kan bisa ngobrol di situ. Ya gimana istilah situasi kondisinya aja nanti FKKC ini siap 1 kali 24 jam lah intinya untuk menerima istilahnya keluh kesah dari teman-teman yang pasca. Tapi dari 100 kuwu yang terpilih kemarin ini belum ada gitu Pak Muali untuk ayo kita sharing lah, ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol santai dulu. Jadi tugas FKKC sekarang pasca kuwu terpilih itu mengumpulkan nomor-nomor kuwu terpilih yang belum dilantik nanti tanggal 31 Desember sudah dilantik, supaya pasca setelah dilantik itu sudah masuk bagian daripada FKKC, nanti dimasukkan ke grup supaya kita berkomunikasi situ di grup. Terus nanti ada ini orientasi untuk kuwu-kuwu baru di FKKC itu ada? Biasanya DPMD itu. Iya, biasanya DPMD. Dan nanti FKKC juga bisa ada di situ, biasanya diundang. Ada dari DPMD. Dari pengalaman tahun 2021 yang lalu gitu, Pak Muali, apa yang biasa banyak dikeluhkan oleh kuwu-kuwu terpilih itu? Yang pertama, menyatukan terkait kultur budaya masyarakat yang kemarin beda pikiran, beda pandangan, beda pilihan, beda pilihan, beda pandangan. Dan yang kedua itu yang paling banyak dikeluhkan terkait pembentukan kabinet perangkat desa. Iya, biasanya begitu. Iya. Pembentukan kabinet baru ya, iya. Pengangkatan perangkat desa yang baru gitu ya. Karena di situ kan ada suatu istilahnya undang-undang, aturan yang tidak bisa misalnya memberhentikan perangkat desa dengan misalnya tidak sesuai dengan aturan atau memberhentikan dengan semena-mena, kan itu kan salah juga. Itu salah juga. Ada prosedur, ada mekanismenya. Banyak kadang-kadang kuwu terpilih yang sudah dilantik tuh kebingungan dan makanya tanya misalnya ke FKKC kecamatan, FKKC. Ada yang begitu? Ada. Yang nanya-nanya begitu gitu Pak Muali? Nah kemudian kalau yang lain selain pemberhentian perangkat desa biasanya apa lagi mereka itu Pak Muali? Biasanya yang paling sedikit agak istilahnya lama untuk menyatu terkait dengan sistem mekanisme perjalanan pemerintahan itu apabila
Dari sekian perangkat desa itu hampir 80-90% diganti itu perangkat desa yang baru. Terus kurang Atau paham. mungkin karena Iya. janji-janji Iya. itu kan, mungkin dengan tim suksesnya itu kan bisa jadi begitu ya. Iya, kurang paham mengelola sistem keuangan desa, kurang paham terkait dengan pemberdayaan desa. Itu kadang-kadang yang bikin sedikit agak lama itu begitu kan. Tetapi insya Allah saya yakin kalau sudah ditunjuk atau dipilih secara demokrasi oleh masyarakat, mau tidak mau ya harus siap untuk memimpin masyarakat, bagaimanapun juga. Resiko apapun juga jangan pernah takut. Harus dihadapi. Harus dihadapi. Harus dihadapi ya. Kalau Kubu harus punya mental yang luar biasa hebatnya, karena sudah diuji di dalam pemilihan Kubu. Udah teruji ya. Iya, sudah teruji. Sudah teruji, itu diantaranya. Dan sekali lagi selamat kepada teman-teman yang sudah terpilih dan berharap. Pak Muali, kalau yang selain logistik itu apa Pak? Menurut FKKC kemarin yang harus dievaluasi itu, maksudnya untuk perbaikan ke depan itu. Selain logistik, DPT diantaranya. DPT, Iya, DPT. logistik, terus Ya, terus ada beberapa istilahnya desa yang memerlukan keterlambatan kaitan transfer keuangan gitu. Itu diantaranya sih. Tetapi di seminggu terakhir itu bisa diselesaikan semua. jadi itu Iya, di antara evaluasinya Evaluasinya di itu antara ya. itu, iya. Tentang DPT, logistik, terus anggaran. Iya. Pokoknya anggaran dari Pemerintah kabupaten, DPMPD, iya, DPMD ke desa yang yang akan menggelar pilbu. Iya. Ini keterlambatan. Iya, jadi ada beberapa desa yang terlambat dan alhamdulillah bisa diselesaikan di minggu-minggu akhir pemilihan. Kalau yang lainnya gitu, Pak Muali, tentang politik uang apa yang masih terus tetap ada gitu, seperti apa gitu Pak Muali? Kalau demokrasi di desa itu, ya kalau berbicara secara aturan yang namanya money politik tuh kan nggak boleh. Gak boleh. Tetapi kalau di kalangan masyarakat desa itu kayak sudah menjadi budaya, saya itu kebingungan. Jadi kalau misalnya mengatakan tidak boleh, itu menjadi suatu hal yang Dan itu tuh hal biasa ya di masyarakat kita begitu kan. Jadi nggak ada masyarakat berpikiran bahwa saya itu suaranya dibeli lah ini dan itu dan itu. Dan masyarakat pun sepertinya hal begitu itu udah lazim gitu ya. Iya, Padahal itu sangat ya seperti yang kita ketahui selama ini gitu, Pak Muali, bahwa mengkampanyekan anti politik uang gitu kan. Iya. Kalau politik uang apa, Pak Muali, di Kabupaten Cirebon menurut Anda itu hal yang biasa begitu? Ya kalau berbicara hal yang biasa itu sebenarnya kan tidak boleh. Iya, bagaimanapun. tapi masyarakat Iya, kita kan tetapi ada suatu budaya dari turun temurun dulu, dan itu masyarakat sudah menunggu-nunggu kayaknya begitu kalau di sistem masyarakat desa nih. Ada hajat misalnya pemilihan kubu, berarti masyarakat minimal dapat uang saku lah, uang apa, uang es, bahasa masyarakat itu. Dan itu menjadi hal yang untuk mengganti katanya Pak Kuya. Meskipun sebenarnya secara undang-undang itu tidak diperbolehkan gitu kan. Tapi mau gimana lagi kalau tidak dengan cara itu, nanti imbasnya ke suara calonku itu juga kan begitu. Tapi memang hal demikian sepertinya perlu beberapa waktu gitu Pak Kuya untuk menyadarkan masyarakat agar hal-hal demikian itu jangan dilakukan gitu ya. Ya kalau berbicara 100 desa, kayak saya nggak ada politik uangnya. Pasti politik uang semua. Masalah desa. Kalau misalnya nggak ada, jadi misalnya 1-2 desa, saya kurang yakin pasti ada politik uang semua. Entah uangnya berapa saya nggak tahu gitu. Tapi intinya ada masyarakat. Karena kayak menjadi budaya gitu, menjadi hal yang lumrah logis begitu masyarakat pandangannya. Mungkin begitu. Oke, Pak Muali, kalau dari dari hasil kemarin, rekomendasi dari FKKC kemungkinan apa untuk pemerintah Kabupaten Cirebon? Kalau perbaikannya tuh apa tadi itu? DPT, iya, logistik, iya, terus anggaran, terkait dengan harus tepat waktu. Jadi karena banyak keluhan dari teman-temanku incumbent itu, kok tadi saya yang nalangin dulu gitu, anggarannya belum cair, sedangkan tahapan-tahapan harus sudah berjalan. Itu
hal-hal yang itu sedikit lah perlu dibenahi. Itu panitia atau apa gitu? Panitia pilu atau apa gitu? Iya, panitia pilu kan ngeluh ke kubunya. Ke petahana. Iya, petahananya tuh punya talangan dulu gimana, karena ini harus tahapannya sudah jalan, dan anggaran kan belum bisa diserap, gitu, belum ditransfer gitu. Itu antaranya sih. Kalau FKKC sendiri, ini saat ini sedang merencanakan kegiatan apa gitu, Pak Muali? Ya, kalau perlu diketahui bahwa masa akhir jabatan saya itu di Desember Tahun ini? 2023. Terus, Sebagai ketua iya, FKKC. ketua FKKC terus. Terkait tahun 2024 Februari itu pasca habis jabatan kitanya. Itu, kalau Desember. Berarti periode berapa sih Pak Muali itu? 2020. 2020 Iya, Desember. sampai 2023. 3 Desember. Karena per 3 tahun itu keputusan FKKC harus ada pemilihan atau Regenerasi ya. Kemungkinan mubesnya di mana musyawarah besarnya? Kalau mubes biasanya di Radian sana. Biasanya di Radian, di Gronggong situ, daerah situ, di Beber. Biasanya begitu. Oh, jadi itu sekarang sedang menyiapkan ini Iya. mubes. Dan kita tinggal komunikasi dengan Pak Bupati terutama, terus dengan pihak keamanan apakah mengganggu terkait dengan demokrasi. Oh ya, pemilu legislatif ya. Legislatif dan Pilpres. itu saja. Oh, Itu jadi bedanya. kalau pemerintah kabupaten dalam hal ini Pak Bupati dan juga pihak terkait pihak keamanan membolehkan, berarti Pak Muali siap untuk maju kembali. Jadi di ERT FKKC itu yang bisa maju dan bisa dipilih itu yang jabatannya masih lebih daripada 3 tahun. Kalau kita kan Kubunya. Nah, kalau Pak Muali kita kan 2 tahun lagi. berarti Berarti ya nggak boleh. nggak bisa ya. Nanti ya anak-anak muda atau kuku yang masih baru dilantik. Oh, jadi saat ini agendanya sedang mempersiapkan itu. Iya. Atau mensosialisasikan ke kubu-kubu sekabupaten. Sudah saya sosialisasikan, saya sudah hadir dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain, dan saya sudah jelaskan, saya sudah uraikan, mangga barangkali ada teman-teman nanti kita istilahnya jajaran forum guru sebagai panitianya, nanti skemanya bagaimana mubes itu, apakah bisa dimungkinkan di tahun-tahun politik nasional ini atau pasca setelah politik nasional, mangga nanti ada kesempatan dari 40 kecamatan ketua FKKC dan beberapa penasehat. Itu ya. Iya. Pak Muali, dan sayang sekali Pak Muali, waktu kita terbatas, jadi usai sudah kebersamaan di podcast Apa Jare kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, Pak Muali silakan pesannya untuk pemirsa, untuk pemerintah Kabupaten Cirebon apa? Silakan singkat saja, Pak Muali. Ya, alhamdulillah bahwa di Kabupaten Cirebon tanggal 22 Oktober yang lalu ya. Iya, minggu kemarin telah mensukseskan suatu hajat demokrasi di desa pemilihan kubu. Serentak. Ya, 100 desa yang terpilih, 100 kubu yang terpilih, dan nanti insya Allah tanggal 31 Desember dilantik. Oleh karena itu harapan saya jaga kondusivitas, tetap solid, tetap jaga seduluran persaudaraan, karena kuatnya suatu bangsa, negara atau kabupaten adalah kuatnya suatu marwah persaudaraan. Itu saja barangkali. Oke, terima kasih nih Pak Muali, sukses terus ya FKKC. Amin. Semoga nanti di Mubes ya, Iya. menghasilkan juga ketua yang baru ya, Iya, Pak Muali ya. ketua yang terbaik. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Muali sudah hadir di podcast Apa Jare, dan demikian podcast kita edisi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di edisi kali ini harus pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.